Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini, Sayyidul Ayyam, ragiannya hari Jumat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan rahmat, maghfirah, juga keberkahan bagi kita semua. Mengawali kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, mari kita sama-sama awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu Quran hadis. Kemarin kita sudah membahas pengertian Al-Quran secara terperinci. Al-Quran diambil dari kata apa, kemarin kita sudah membahasnya. Selanjutnya di segmen selanjutnya ini kita akan membahas pengertian hadis. Hadis juga adalah salah satu pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang harus kita pahami dan harus kita kaji dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena hadis ini adalah salah satu kitab atau sumber hukum umat Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya percaya Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, namun kita tidak percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, itu tidak betul dan itu tidak sempurna keimanannya. Oleh karena itu, hadis ini perlu kita pelajari, pahami, kemudian amalkan sebagaimana Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar keyakinan yang kita yakini, iman yang kita imani, bukan hanya kita sebatas percaya kepada firman Allah berupa Al-Quranul Karim, pun kita harus yakini dan percaya pun benarkan hadis-hadis, sabda-sabda Rasulullah SAW, baik secara tulisan, ucapan, atau takrir diamnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu hadis. Nah, bagaimana pemahaman hadis. Nah, oke, mari kita buka pelajaran Quran hadis ini. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa adalah sebuah berita baru atau cerita, ya. Sesuatu yang baru adalah hadis. Cerita atau berita juga hadis. Ketika ada orang yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya, berarti dia mengemukakan hadis. Ketika orang mempunyai sesuatu yang baru, misalkan pasangan hidup baru, baju baru, HP baru, itu pun berarti dia memiliki hadis. Namun itu hadis pengertian secara bahasa, pengertian secara kalimat, ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah hadis menurut istilah. Apa hadis menurut istilah? Definisi hadis menurut istilah ini ada 3 pemahaman pengertian hadis menurut istilah. Yang pertama, apa sih hadis menurut istilah? Yaitu segala ucapan, segala perbuatan, segala keadaan Nabi Muhammad SAW.
segala ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keadaan Nabi itu menjadi dilalah, petunjuk hukum bagi umat Islam. Nah, itu juga hadis. Tapi pemahaman hadis di sini adalah hadis yang pertama. Yang kedua, pengertian hadis yang kedua adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik diamnya Nabi, itu pun menjadikan sebuah dilalah, petunjuk bagi umat Islam apakah dilakukan atau tidak, ya boleh ataupun tidak. Itu pun menjadi sebuah hukum pijakan bagi umat Islam. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, apa itu hadis? Yang ketiga adalah segala perkataan, perbuatan, kemudian diamnya Nabi kita Muhammad SAW, itu pun menjadi sebuah dilalah, ya, berkaitan dengan hukum haram, halal, ya kan, mubah, kemudian makruh, sunnah. Itu pun bisa menjadikan sebuah referensi bagaimana tindak tanduk yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kata lain, dari 3 definisi pengertian hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hadis adalah segala macam ucapan Nabi, segala macam perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi Muhammad SAW terhadap permasalahan, ya, yang terjadi, yang beliau mengetahuinya. Jadi segala macam permasalahan yang datang, ya, dari umatnya itu menjadi sebuah pijakan hukum, ya, dan menjadi landasan kita sebagai umatnya untuk bisa melakukan ataupun tidak melakukan. Oke anak-anakku sekalian, itu pengertian hadis. Salah satu contohnya ada sebuah takrir atau diamnya Rasulullah SAW menjadi sebuah hukum. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW berkunjung ke salah satu rumah bibinya, yaitu Maimunah, yang bibi Rasulullah SAW, bersama sahabat Nabi Khalid bin Walid. Ketika Nabi berkunjung, kemudian Nabi kita Muhammad SAW disuguhi, ya, daging dob. Apa daging dob ini? Adalah daging biawak. Kemudian sahabat yang ikut serta dengan Nabi, diantaranya Khalid bin Walid, memakan daging dob tersebut. Nabi kita Muhammad SAW tidak memakannya. Nabi kita Muhammad SAW membiarkan, ya. Nabi tidak melarang, Nabi tidak menganjurkan, akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW bertindak mengantam atau membiarkan atau mendiamkan, ya, perbuatan, ya, dari bibinya, yaitu Sayyidatuna Maimunah, yang menyuguhkan hidangan dob kepada Khalid bin Walid. Pun sahabat Khalid bin Walid memakannya. Dan ini adalah salah satu dilalah, petunjuk buat kita bahwa daging dob itu hukumnya boleh dikonsumsi. Bagi siapa? Bagi yang suka, bagi yang doyan. Jadi daging dob itu, daging biawak boleh, ya, boleh, tidak haram. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW membiarkan, ya, membiarkan sahabat Khalid bin Walid memakannya. Nah, ini pun menjadi sebuah landasan hukum buat kita umatnya. Ketika ada yang suka daging dob, boleh tidak? Silahkan. Ketika tidak ada yang tidak suka, jangan memvonis atau membuat statement bahwa daging dob itu haram. Nggak boleh. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan contoh. Nah,
diamnya Nabi ini adalah salah satu hadis, salah satu dilalah, sebuah hukum buat kita umat Islam bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini boleh buat kita pijakan. Di dalam Al-Quran tidak ada top, daging top itu tidak ada, tapi di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW itu ada. Itulah pengertian hadis. Makanya hadis ini tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Dan hadis ini adalah salah satu sumber hukum, ya, sumber hukum dari umat Islam. Jadi sungguh sangat tidak elok dan tidak sempurna keimanannya atau gagal keyakinannya ketika ada orang yang hanya mempercayai Al-Quran, hadis tidak. Ataukah sebaliknya, dia hanya percaya hadis, Al-Quran pun tidak. Ini tidak boleh. Yang betul adalah Al-Quran kita pelajari, kita amalkan. Hadis pun sama, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kita dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita dalam menjalani kehidupan di dunia kita bahagia, kita selamat. Lebih-lebih nanti di negeri akhirat pun kita akan selamat, bahagia. Tentunya harapan apa yang kita inginkan adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, mungkin itu pengertian sekilas tentang hadis. Bapak mohon agar kiranya kalian anak-anakku yang berada di rumah ya bisa terus mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak berharap hadis yang kita sudah pelajari itu bisa dihafalkan ya, terutama pengertian hadis. Tugas kalian adalah pertama menyimpulkan apa itu Al-Quran dan apa fungsinya, kemudian apa itu Al-Quran dan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kemudian sudah sama, kamu tulis pengertian hadis dan kamu tulis juga bagaimana kita menyikapi dan mempelajari Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja barangkali yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.